Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal lihat lebih dekat karya Viktor Frankl ya, Man's Search for Meaning. Anda pasti udah familiar lah ya sama buku ini yang lahir dari pengalaman dia yang wah luar biasa mengerikan di kamp konsentrasi Nazi. Tapi fokus kita kali ini agak beda. Bukan di catatan hariannya di kamp, tapi di bagian penutup, postscript yang dia tulis hampir 40 tahun kemudian, tahun 84. Judulnya The Case for a Tragic Optimism. Semacam refleksi Frankl gitu soal relevansi idenya buat zaman sekarang, zaman modern ini. Yang kayaknya punya segalanya tapi kok seringkali malah terasa hampa. Jadi misi kita sekarang ini ya menggali lebih dalam gimana sih caranya kita bisa bilang ya pada hidup. Bukan cuma pas lagi senang-senang aja, tapi justru pas lagi berhadapan sama apa yang Frankl sebut tiga serangkai tragis. Penderitaan, rasa bersalah, sama kematian. Nah ini pertanyaan penting buat Anda juga. Gimana caranya kita bisa tetap optimis, bisa nemuin makna di tengah semua kesulitan itu? Frankl ini emang nggak nutup mata ya soal sisi gelap hidup. Dia justru menghadapkan kita langsung ke, yaitu tadi, tiga serangkai tragis. Penderitaan, rasa bersalah, kematian. Katanya ini bagian inherent nggak terpisahkan dari hidup kita. Nah pertanyaannya langsung muncul dong, gimana mungkin optimisme bisa tumbuh dari kondisi yang ya kelihatannya suram banget gitu ya, kayak kontradiktif ya? Pertanyaan bagus banget. Dan ya, disinilah inti dari gagasan optimisme tragis Frankl di postscript itu. Ini bukan soal kita menyangkal kenyataan pahit atau maksa senyum gitu, bukan. Justru sebaliknya, ini pengakuan yang jujur gitu terhadap tragedi, tapi diiringi keyakinan. Keyakinan pada kapasitas unik manusia buat nemuin makna melalui tragedi itu. Ini nyambung banget sama logo terapinya dia, terapi yang fokusnya cari makna hidup. Frankl lihat ada potensi luar biasa di sini. Kemampuan kita buat misalnya mengubah penderitaan jadi semacam pencapaian manusiawi. Terus memanfaatkan rasa bersalah jadi momentum buat perbaiki diri. Dan menjadikan kesadaran kita soal kematian, kefanaan hidup, itu sebagai pendorong buat hidup lebih bertanggung jawab. Intinya sih, gimana membuat yang terbaik dari situasi apapun, bahkan yang paling buruk sekalipun. Wah, ini benar-benar kayak memutarbalikkan cara kita mikir soal bahagia ya. Frankl bilang bahagia itu nggak bisa dikejar langsung. Dia kasih contoh hyperintention itu kan, makin kita ngotot pengen tidur atau ya contoh lainnya, malah makin susah dapatnya. Betul, betul. Itu dia. Kebahagiaan itu katanya muncul sendiri aja gitu. Insus, sebagai efek samping kalau kita ngejalanin hidup yang bermakna. Saya jadi ingat kontras di camp yang dia ceritain. Ada yang langsung habisin rokok terakhirnya karena udah putus asa, tapi ada juga yang malah nemu alasan buat bertahan. Apa ini gejala dari yang dia sebut di postscript itu ya? Kekosongan makna. Tepat sekali. Nah, di postscript 84 itu, Frankl secara gamblang bahas fenomena yang dia lihat makin luas di masyarakat modern kita. Kekosongan eksistensial, existential vacuum, perasaan hampa, hidup kayak nggak ada arah, nggak ada tujuan jelas. Padahal mungkin secara materi, wah cukup banget. Contoh konkret yang diangkat itu neurosis pengangguran. Orang bisa depresi berat bukan cuma karena nggak punya duit ya, tapi karena merasa nggak berguna. Hidupnya kayak kehilangan makna. Makanya solusinya tuh nggak cukup cuma bantuan finansial, tapi juga kesempatan buat terlibat di aktivitas sukarela misalnya. Sesuatu yang ngasih mereka rasa bermakna. Nah, kekosongan ini Frankl ingetin, meskipun bukan penyakit mental formal, tapi bisa patogenik, bisa memicu depresi, agresi, bahkan kecanduan. Ujung-ujungnya balik lagi ke kutipan favoritnya dari Nietzsche. Dia yang punya mengapa untuk hidup, bisa menanggung hampir semua bagaimana. Makna itu kuncinya. Oke, kalau gitu gimana kita terapin ini secara praktis? Terutama pas kita ngadepin penderitaan yang rasanya, aduh nggak bisa dihindari. Kita nggak bisa ubah situasinya. Banyak orang mungkin mikir, ya udahlah, terima aja nasib. Tapi apa itu yang dimaksud Frankl? Kok kedengarannya agak pasrah ya? Nah, ini poin krusial. Penerimaan menurut Frankl itu bukan kepasrahan yang pasif. Beda. Justru sebaliknya, ketika kita dihadapkan pada penderitaan yang nggak bisa diubah, katakanlah penyakit parah atau kehilangan yang mendalam, Frankl bilang, kita masih punya satu kebebasan terakhir, yaitu kebebasan buat milih sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu. Disinilah letak potensi transformasinya. Penderitaan yang tak terhindarkan itu jadi semacam tugas buat kita.
Cara kita memikul beban itu, sikap yang kita ambil, itu jadi kesempatan tertinggi buat nemuin makna. Bahkan buat tumbuh secara spiritual. Jadi bukan pasrah, tapi sebuah pilihan aktif buat menemukan makna di dalam keterbatasan itu. Mengubah tragedi personal jadi semacam kemenangan moral gitu. Jadi kalau dirangkum nih ya, optimisme tragis ala Frankl di Postscript 84 itu intinya sebuah ya yang berani. Bilang ya ke kehidupan secara utuh dengan semua suka dukanya. Bukan optimisme meskipun ada penderitaan, rasa bersalah, dan kematian. Tapi optimisme yang menemukan makna justru melalui elemen-elemen tragis itu. Ini soal transformasi ya, mengubah derita jadi capaian, belajar dari salah biar jadi lebih baik, terus hidup otentik dan bertanggung jawab, sadar kalau hidup kita ini fana. Perspektif yang kuat banget sih ini buat zaman kita. Betul. Dan sebagai penutup, Frankl ninggalin satu pemikiran yang cukup menantang nih buat Anda renungkan. Dia kayak membalik pertanyaannya. Biasanya kan kita nanya, apa sih makna hidup? Nah, Frankl bilang, sebaliknya. Hidup itulah yang terus-menerus bertanya kepada kita. Setiap situasi dalam hidup kita itu sebuah pertanyaan. Dan kita menjawabnya bukan pakai kata-kata atau teori, tapi pakai tindakan nyata kita. Pilihan-pilihan kita di setiap momen. Jadi, pertanyaan reflektif buat Anda. Dalam situasi Anda sekarang, apapun itu, terutama mungkin kalau lagi menghadapi kesulitan, pertanyaan apa sih yang sebenarnya lagi diajukan kehidupan ke Anda? Dan gimana Anda akan memilih untuk menjawabnya?